Untuk silase jagung sendiri, untuk silase tebon jagung, kalau memang dari bahan lain-lain itu memang paling murah. Soalnya dia konsumsi paling terbanyak, istilahnya serat kasar yang enak. Jadi memang seneng lah, ternak domba kita itu seneng. Jadi konsumsi agak banyak, istilahnya dia kurang padat daripada rumput. Kalau rumput itu padat, itu. Berhubung kita sebagai peternak otomatis kita membutuhkan jagung. Jadi kita bisa membeli jagung dengan tebonnya gratis gitu. Kalau jenengan nggak menggunakan jagung itu koyok-koyok kok. Namanya peternak pasti membutuhkan jagung, pasti itu. Pasti, di mana-mana peternak modern sekarang itu pasti menggunakan jagung. Jadi kita membeli jagung pun kalau jagung dulu kan kita beli sudah lembut. Sekarang kalau sudah ada chopper ini kan nggak usah beli lembut, beli jagung tongkol itu bisa. Kita bisa lembutkan sendiri, dapat bonus gratis tebon gitu. Tapi kalau jenengan mau tebon toh nggak mau jagung ya terpaksa beli. Selamat siang, ketemu lagi atau jumpa saya khususnya di kandang Odc Bagus, beralamatkan di Desa Mesowo, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, dengan saya sendiri Bagus. Hari ini saya membuat silase apa jenenge tebon jagung. Yang bagus untuk silase memang tebon dengan rendeng kacang tanah. Istilah yang memang bisa silase, istilah silase itu ya cuma ya dicoper, diseleb, dilembutkan, disimpan gitu aja, gitu saja. Tapi kalau untuk rumput, terus rumput dari segala rumput lah, selain dari hijauan, daun-daunan, selain dari tebon jagung dengan rendeng kacang tanah itu memang rawan ya, rawan. Kebanyakan pertanyaan di teman itu busuk. Itu memang kita ada alternatif lain, difermentasi atau disilase, bisa ada campuran bekatul, tumpi jagung seperti itu. Perbedaan dari silase sendiri, memang silase itu ya istilahnya kita chopper simpan itu silase. Kalau ada misal kita pakai rumput biar kadar dia turun ya kita pakai bekatul, kita simpan gitu aja. Atau bisa dengan tumpi jagung. Kalau fermentasi kita harus melibatkan probiotik dengan molase atau tetes tebu itu. Segi keawetan kalau silase dari yang saya bilang tadi, dua bahan tadi yang memang istimewa dengan tebon jagung yang dalam arti hijau ya, bukan kering. Tebon jagung dengan rendeng kacang tanah itu memang kalau di silase memang awetnya memang wis tahanis, nggak ada ukurannya, nggak ada batasan lah. Kita mau simpan 2, 3 bulan, 5 bulan, setahun pun dia masih memang dia iya ya, ada penyimpanan probiotik sendiri. Tapi kalau silase selain dari dua bahan tadi seperti daun-daunan, rumput, pakcong, odot, apa itu semua itu ada batasan sendiri. Mungkin di 2 minggu atau 20 hari layak untuk konsumsi, paling di 1-2 bulan sudah harus habis. Kalau untuk fermentasi sendiri memang namanya fermentasi, kita mengawetkan bahan yang nanti rawan busuk biar nggak busuk gitu aja, kita simpan sampai lama pun bisa tahan gitu. Untuk silase sendiri itu semuanya itu boleh disilase asal satu, kalau orang ternak otomatis sudah turun temurun ya dari lama ya, ternak itu yang rawan busuk itu memang gimana, yang kita ngambil rumput itu biasanya kena air hujan. Kalau nggak kena air hujan, kalau kita dulu namanya orang ngarit, kita misalkan ngarit, kita tumpuk-tumpuk sampai besok panas, kekuning-kuningan, itu menyebabkan busuk. Itu. Kalau silase sih nggak harus satu jenis, nggak juga. Misal banyak jenis juga nggak masalah, semua aman. Tapi kalau memang bisa istilahnya seger lah, seger, kita ambil chopper, simpen gitu ya sudah. Tapi kalau sudah kena air hujan atau kena panas tumpukan lah maksudnya, itu kan membuatkan busuk gitu. Jadi ya kembali lagi itu tadi, misalkan jenengan yakin dengan rumput Anda kadar air sedikit,
terus nggak kena panas, nggak kena air hujan, ya dilase nggak masalah. Semisal ragu, difermentasi juga bagus. Itu untuk silase sendiri lebih mudah ya, lebih mudahnya gini. Apalagi yang saya buat hari ini tebon jagung, itu lebih mudah, soalnya tinggal nyelep terus disimpan gitu aja. Itu di setengah hari, satu hari lah, itu kalau mau buat 4-5 ton juga bisa. 4-5 ton bisa. Untuk alat chopper kita pakai ini DB204. Kita pakai alat chopper DB204. Soalnya dia terbukti ya dengan ketajaman pisaunya. Itu memang pisau kita ngutip dari potong kertas dari pabrik atau dari somil lah. Somil potong kertas, potong kayu gitu. Jadi memang kalau untuk rumput ya tajamnya luar biasa. Untuk chopper sendiri memang kita memproduksi, kita jual di harga 3.500.000 sudah siap pakai. Tuh, dengan pakai diesel bensin 7 PK. Untuk spek chopper sendiri kita memakai siku 4x4. Untuk ketebalan plat sendiri 4 mili. Untuk as kita pakai 25 inci. Eko inci toh. Iya mili ya, mili 25 mili. Terus pisau kita pakai pisau planer yang kita kutip dari pabrik. Ini yang mahal di pisau ini. Yang untuk memang kegunaan di pisau sendiri, dia nggak menghancur ya, dia memang kepotong-potong rapi. Ya, maaf, ini sarangan untuk itu menepung jagung. Ini, jadi chopper kita ini sudah multifungsi ya, multifungsi. Memang ini rumput, memang hasilnya ya kepotong-potong. Kita ambil sedikit ya. Memang ya kepotong-potong seperti ini, kepotong-potong. Jadi memang kalau ini kebetulan tebon jagung, jadi kadar air dia memang sudah sedikit. Tapi kalau untuk rumput dia nggak pecah, jadi kadar air masih tersimpan di dalam. Jadi misalkan kita chopper memang kadar air dia kurang. Soalnya kebanyakan dari chopper-chopper yang saya pakai dulu, soalnya saya berani mengeluarkan produk, soalnya saya sendiri sudah membuktikan chopper itu yang bagus itu seperti apa. Jadi saya banyak keluhan dari peternak, Mas, saya buat fermentasi itu kok busuk, buat silase kok busuk, itu bagai apa? Itu bisa dari pembuatan sendiri, bisa dari mesin chopper sendiri. Soalnya chopper kadang mengeluarkan dari ini nggak begitu tajam, terus dari jarak ini terlalu dekat juga bisa. Mungkin keinginannya kalau terlalu dekat dari jarak ini mungkin lebih lembut, tapi nggak bisa. Tetap di ukuran 1 cm seperti ini. Nah, 1 cm kepotongnya ya segini. Ini domba kambing pasti suka. Tapi kalau kita nanti ambil mau lembut lagi nggak bisa, nanti mesti pecah akhirnya mengeluarkan kadar air yang lebih. Nah, itu nanti bisa menimbulkan ya kurang maksimal di ternak sendiri. Itu bisa busuk malahan. Itu ini pas ukuran 1 cm. Jadi kita desain, kita rawat ternak ya. Jadi kita memang tahu bagaimana ya kebutuhan ternak kita seperti apa, yang disukai ternak kita itu seperti apa. Jadi kita bisa desain memang dari ini, dari pisau ini. Terus ini kita bisa multifungsi ya guys sampean. Ini multifungsi teman-teman. Nih, multifungsi. Kalau memang pakai rumput atau tebon jagung atau istilahnya daun-daunan lah, daun-daunan kita memang nggak pakai sarangan, itu sudah maksimal lembut. Nggak lembut seperti tepung ya, lembutnya ya lembut ya istilahnya kan serat kasar. Jadi domba itu makannya seperti apa, teman-teman peternak semua pasti tahu kesukaan domba kambing itu seperti apa. Jadi kita nggak usah pakai sarangan, hasilnya sudah maksimal. Saran saya nanti kalau memang sudah membeli chopper tipe ini, saran saya nanti ya setiap nggak usah nunggu ini sampai nggak tajam. Jadi istilahnya ya kita mau pakai kita asah dulu, setiap mau pakai kita asah dulu gitu. Jadi biar memang selalu tajam gitu. Selepas ini memang ini kegunaan dari rumput tadi.
Terus kedua, kalau saya mau nepung jagung ya tinggal nambah sarangan ini di ukuran 2 mili. 2 mili ini sudah tepung jagung, tepung seleb, seleb jagung istilahnya, yang jagung yang lembut untuk makan ayam itu. Di domba, kambing, sapi jagungnya ya seperti itu lembutnya. Ini ukurannya ini. Ini nanti sudah bonus ini ya. Membeli chopper kita sudah dikasih ini sekali. Ini satu. Misalnya nanti teman-teman mau ukurannya lebih kecil atau lebih besar, bisa nanti inden atau pesan gimana bisa. Tinggal masukkan saja kalau mau menepung jagung gini. Nih. Untuk ini kegunaannya pisau tadi sudah paham ya. Kegunaannya pisau kita memang jaraknya 1 mili, memang 1 cm, memang keluarnya nanti 1 cm. Memang serat kasar nanti domba dan kambing kita pasti mau. Terus untuk penghantar keluarnya kita pakai ini. Ini plat ketebalan di 2 mili juga, 2 mili plat. Tapi memang tipis-tipis. Soalnya untuk penghantar keluar. Ini jumlah 4 biji. 4 biji. Ini 4, ini 4, 8 biji untuk penghantar keluar. 4 biji. Tadi as sudah 25 mili. Pisau sudah 17. Planer. Terus mesinnya Bisma 7PK. 7PK. Nanti ini ada 1 chopper, memang bannya kecil. Untuk yang istilahnya bapak-bapak yang sudah nggak bisa ngangkat berat. Nah, soalnya kan kita tetap harus menggunakan ban bekas. Harus menggunakan ban bekas. Kalau misal masih muda bisa ngangkat lah istilahnya kan gitu. Jadi kalau memang yang memakai bapak-bapak atau memang ibu-ibu, ini kan tinggal narik saja gini, soalnya bannya sudah besar. Itu perbedaannya di ini, kegunaannya seperti ini. Ini cuma ban ini untuk roda ini istilahnya untuk kita mindah itu enak gitu. Tapi kalau nggak perlu ya nggak masalah. Nanti bisa teman-teman bisa menyimpulkan sendiri enaknya seperti apa gitu. Ini nggak banter loh guys, soalnya ini kan multi. Kalau nanti kita juga buat khusus untuk chopper, memang kita buat selaju mungkin itu chopper saja. Berhubung ini kita pakai multi, jadi ya nggak, intinya keluar sudah, soalnya kita sudah mix sekali dengan bekatul. Misalnya kita mau pakai bekatul, kita taruh sini, jadi keluarnya bareng. Nanti kalau kita membuat desain yang laju untuk multifungsi ini ya katulnya nanti terbang kemana-mana gitu. Jadi masalah kita nanti ada sendiri, nanti di lain waktu kita akan membuatkan chopper yang memang khusus untuk chopper saja, bukan multifungsi. Kembali lagi ke pakan silase. Untuk silase jagung sendiri, untuk silase tebon jagung, kalau memang dari bahan lain-lain itu memang paling murah. Soalnya dia konsumsi paling terbanyak, istilahnya serat kasar yang enak. Jadi memang seneng lah, ternak domba kita itu seneng, jadi konsumsi agak banyak. Istilahnya dia kurang padat daripada rumput. Kalau rumput itu padat gitu. Istilah Jawane itu grembyang lah, grambyang apa gembrang lah, kata kasarnya orang Jawa seperti itu. Berhubung kita sebagai peternak otomatis kita membutuhkan jagung, jadi kita bisa membeli jagung dengan tebonnya gratis gitu. Kalau jenengan nggak menggunakan jagung itu koyok-koyok kok. Namanya peternak pasti membutuhkan jagung, pasti itu. Pasti, di mana-mana peternak modern sekarang itu pasti menggunakan jagung. Jadi kita membeli jagung pun, kalau jagung dulu kan kita beli sudah lembut. Sekarang kalau sudah ada chopper ini kan nggak usah beli lembut, beli jagung tongkol itu bisa. Kita bisa lembutkan sendiri, dapat bonus gratis tebon gitu. Tapi kalau jenengan mau tebon toh nggak mau jagung ya terpaksa beli. Tapi harga di bawah rumput, soalnya konsumsi banyak. Lagipun itu limbah di bawah rumput. Untuk tebon jagung itu untuk tebon jagung saja loh ya, itu di luar dari jagungnya. Tebon jagung kemarin saya ambil 100 musuh 100 kali 10 meter kali 100. 1000 meter berarti itu mengeluarkan 3 ton pakan. 3 ton pakan. Ya, 3 ton pakan. Sudah berupa silase. Untuk penonton subscriber gaper lah istilahnya, khususnya
nggak di khusus deh, ini yang belum subscribe juga boleh subscribe. Soalnya kita bisa menambah wawasan di sini, ada kurang lebihnya. Saya juga minta maaf, ada bagaimana lah istilahnya gitu. Bagi penonton Geper, usahakan peternak itu harus memanfaatkan lingkungan sekitar, limbah-limbah sekitar yang nggak dimanfaatkan kita manfaatkan gitu. Jadi bisa kos nanti bisa istilahnya murah. Soalnya konsumsi terbanyak itu serat. Kalau seperti konsentrat atau apa itu kita bisa beli, tapi kan kebutuhan sedikit. Yang paling baku kalau orangnya itu nasi itu diserat, itu banyak di daerah sekitar. Terima kasih yang telah menonton video saya. Ada kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Selamat sore.